Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahalla al-halala wa harrama al-harama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Baik. Segala puji dan syukur kita haturkan dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersama-sama di mata kuliah hadis-hadis ahkam dengan materi hadis-hadis tentang halal, haram dan syubhat. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita akan membahas seputar hadis yang berhubungan dengan halal, haram dan syubhat. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi, silahkan hidupkan tombol lonceng dan subscribe agar semakin channel ini berkembang, dan juga mohon di-share dan dibagikan kepada yang lain agar kita mendapatkan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam Islam ataupun di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala membagi sesuatu itu kepada tiga hal, seperti yang disampaikan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi membagi sesuatu itu boleh, halal atau haramnya itu setidaknya ada tiga. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, ada namanya halal, haram, dan syubhat. Apa yang dikatakan dengan halal? Halal itu para ulama mengatakan ma ahallallahu bih, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu halal. Sementara yang haram, ma harramallahu fi kitabih, sesuatu yang sudah Allah haramkan di dalam kitabnya, itu haram. Jadi halal itu sudah Allah halalkan di dalam kitabnya, dan haram itu sesuatu yang sudah Allah haramkan juga di dalam kitabnya. Nah, maka dalam hadis ini kita lihat ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Nu'man, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun, halal jelas, wal haramu bayyinun, haram juga jelas. Yang ketiga, di antara yang halal dan yang haram itu namanya mustabihat atau syubhat atau yang tak jelas.
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di banyak manusia ini yang tidak tahu tentang yang subhat itu. Jadi dapat kita fahami, halal jelas, haram jelas. Apa maknanya? Ya halal itu sudah jelas halalnya, Allah halalkan. Haram itu jelas haramnya. Nah, namun ada yang tidak jelas, entah halalkah, entah haramkah. Nah, itu yang dikatakan dengan syubhat itu. Ya. Nah, baik, misalkan kalau kita lihat apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya, rata-rata misalkan makanan apa yang ada di bumi ini semuanya halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, misalkan. Makanlah semua yang ada di bumi yang halal-halal lagi baik. Nah, kalau kita lihat mana banyak persentasi makanan yang halal daripada yang diharamkan, banyak yang halal. Justru Allah menyebutkan di dalam kitabnya tak seberapa yang haram. Misalkan hurrimat alaikumul maitah, itu haram itu. Yang diharamkan adalah bangkai misalkan. Nah, itu jelas haramnya. Ya. Apapun yang ada yang halal misalkan makan. Tetapi yang haram, nah jangan. Itu yang dikatakan halal itu. Misalkan maitah, bangkai, haram, jangan dimakan. Nah, apa yang dikatakan bangkai? Mamata bighairi bismillah. Nah, sesuatu yang mati yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihan itu bangkai itu jangan dimakan. Bangkai ayam, bangkai sapi, kambing segala macamnya misalkan. Nah, hukum asalnya sapi dan kambing itu kan halal. Tetapi karena dia mati dengan sendirinya tidak disembelih, atau dia mati terjatuh, terjepit, ya, mati terpukul dan segala macamnya, tidak atas nama Allah disebutkan bismillahi Allahu akbar dan sembelih, itu bangkai jangan dimakan. Itu kan jelas konsep halal haram itu. Memang ada bangkai yang dihalalkan seperti yang dikhususkan dalam hadis, ya, bangkai ikan misalkan, bangkai belalang, nah, itu halal itu, makanlah. Itu kan jelas syariat itu. Allah jelaskan kepada Nabi dalam Al-Quran, atau Allah jelaskan kepada Nabi, ya, melalui ilham dan wahyunya. Nah, ini boleh halal, nah, ini haram ini. Itu yang dikatakan halal haram itu. Apalagi innamal maitatu waddam, nah, darah itu haram itu. Jadi kita nggak boleh mengkonsumsi dan makan darah. Ya, ya, apapun misalkan. Apalagi darah yang mengalir, nah itu sudah pasti haram itu. Jadi, tidak ada namanya pengobatan alternatif menggunakan darah ular atau darah apa gitu. Tidak ada ceritanya. Maka dalam hadis disebutkan, Nabi pernah menyampaikan, kenapa kamu berobat dengan yang haram padahal yang halal banyak. Ya, jadi kalau ada pengobatan misalkan kita dengar ada yang berobat pakai ular kobra, ya kan, dipotong kepalanya, ditampung darahnya, itu diminum, itu nggak boleh, itu haram jelas. Apalagi hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, daging babi misalkan, itu kan haram itu. Ya dalam ajaran Islam, ya, jangan dimakan. Itu yang dikatakan haram jelas itu. Hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ya. Ya. Atau dalam ayat yang lain disebutkan, tadi innamal maitatu waddam wa lahmul khinzir, ya. Ada juga wal ansab wal azlam, ada mengundi nasib. Apalagi menyembah, memberikan sembelihan kepada sesembahan, itu kan haram itu. Atau misalkan, ya, yang halal misalkan, yang halal jual beli misalkan. Yang haram apa? Riba, itu kan jelas. Apalagi misalkan kalau kita sudah menikah, yang halal istri kita, yang haram siapa? Istri orang. Nah, itu kan jelas itu. Nisa'ukum harsul lakum, istrimu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, maka datangilah istrimu, sawah ladangmu itu kapanpun kamu mau, ya. Selama yang kita datangi istri kita, sawah ladang kita, nah, itu halal. Yang haram itu siapa? Sawah ladang orang yang kamu datangi. Sawah ladang orang yang dihampiri. Nah, itu yang haram, itu kan jelas. Jadi konsep halal itu jelas, ini halal,
konsep haram itu jelas, ini haram. Jadi tidak ada yang abu-abu dalam halal haram itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi banyak contoh yang lain tentang halal dan haram ini sebenarnya. Nah, jadi Nabi menyampaikan kepada kita, ya kalau halal itu ya jelas halalnya boleh, kalau haram itu jelas haramnya tidak boleh. Ya. Oke. Atau misalkan apa yang halal? Menikah. Ya. Apa yang haram? Berzina. Ya kan? Itu kan jelas itu. Apa yang halal? Mencari rezeki yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, itu halal. Apa yang haram? Mencuri, merampok, merompak, begal, mengambil hak orang lain dengan zalim, haram. Itu. Nah, itulah maknanya halal itu jelas. Sudah Allah jelaskan mana yang halal. Baik makanan, baik minuman, baik pakaian misalkan. Atau misalkan dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisir. Nah, bahwasanya khamar. Apa yang dikatakan khamar? Ya, dalam tafsir kadang kita baca yang memabukkan. Padahal makna khamar itu adalah ma yukhammiru al-aql. Sesuatu yang menutup akal sehat. Jadi khamar itu terambil dari kata khamara, yakhmuru khamran. Ya, kenapa dinamakan khamar? Karena dia menghilangkan akal sehat. Karena khamar itu secara etimologi artinya menutup. Akal sehat itu tertutup misalkan. Jadi dalam ajaran Islam, apa saja yang menghilangkan akal sehat, nah itu haram itu. Ya. Apakah dia berbentuk minuman keras? Apakah dia berbentuk obat-obat terlarang? Ataupun apakah dia berbentuk macam-macam? Yang jelas menghilangkan akal sehat. Dalam hadis disebutkan apakah itu banyak atau sedikit kita pakai. Kalau hilang akal sehat kita, itu haram. Narkoba misalkan, ya, ganja, heroin, dan segala macamnya. Itu termasuk khamar. Ya, atau mungkin ada minuman-minuman biasa yang tak tergolong minuman keras, tapi diolah sedemikian rupa lebih parah lagi dari minuman keras misalkan. Nah, itu termasuk khamar juga. Itu kan jelas, undang-undang syariat itu jelas. Ya. Di dalam agama Islam ya. Jelas, sesuatu yang menutup akal sehat, sesuatu yang menghilangkan akal sehat itu khamar. Nah, maka jangan dikonsumsi. Nah, itu maksudnya halal jelas, haram jelas. Baik. Lalu di antara yang halal dan yang haram itu adalah namanya syubhat. Apa yang dikatakan syubhat? Enggak jelas. Ini halal atau haram? Ya. Ini halal atau haram? Nah, kalau enggak jelas, bagaimana? Famanittaqa al-mushtabahat, ya, istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka orang yang bisa menjaga dirinya dari yang syubhat, maka selamatlah agamanya dan dirinya. Jadi kalau itu syubhat, kita nggak tahu apakah halal atau haram, lebih baik tahan diri. Jangan dilakukan, jangan dimakan, dan jangan diperbuat. Itu lebih selamat agama kita. Ya kan, misal kita keluar rumah, nah di depan rumah kita ada uang misalkan 100.000. Nah, kita juga nggak yakin ini punya kita. Tapi kita juga nggak yakin ini punya orang. Ragu kan? Nah, ini punya saya atau punya orang. Itu syubhat itu. Nah, bagaimana kalau syubhat? Ya lebih aman ditinggalkan. Tapi permasalahannya kadang-kadang kan itu. Kalau ditinggalkan, nanti orang lain yang ngambil, kawat ini. Jadi syubhat ya tetap syubhat. Ya. Dan syubhat juga tak memandang warna. Ya, misalkan kalau uang 100.000, 500 uang 50.000 misalkan, nggak boleh yakin-yakin, oh ini uang saya ini. Nggak boleh begitu. Tapi kalau uang 2.000, uang 1.000, ini syubhat nih, tinggalkan. Nggak boleh. Jadi syubhat itu nggak memandang warna. Jadi syubhat itu nggak yakin kita benar apakah ini halal atau haram, itu syubhat. Ya. Nah, jadi macam-macam syubhat itu banyak ya. Yang pertama, misalkan macam-macam syubhat itu dia sebenarnya
haram, ya, dia dari haram tapi sudah menjadi halal. Ya, tapi kita ragu sekarang apakah dia masih halal atau tidak. Contoh begini, kambing atau ayam sebelum disembelih itu kan nggak boleh dimakan, haram hukumnya, ya kan? Nah, begitu juga dengan daging-daging yang lain. Nah, setelah disembelih misalkan kambing, setelah itu Anda ragu. Ragunya di mana? Ragunya apakah daging kambing ini tercampur, auzubillah ya, ini kasus ya, dengan daging babi misalkan. Ragu Anda itu, yang mana yang kambing, yang mana yang babi? Ragu kan? Itu subhat itu. Jadi kalau ragu, tinggalkan. Tapi kalau yakin, oh ini kambing, ini babi dan tak bercampur, itu halal-halal, ini haram. Jadi contoh. Atau misalkan sesuatu itu sudah halal, tapi ragu ya, tentang kehalalannya. Nah, apa contoh? Kita sudah menikah, nah, istri kita tentu halal bagi kita, tapi kita ragu apakah dia masih halal atau tidak. Ragu di mana? Istri saya talak 3 atau bagaimana tadi? Ya kan? Itu masuk subhat itu. Nah, oleh karena itu tunggu dulu, pastikan. Ya. Banyak contoh yang lain. Ya. Atau ragu tentang kehalalan dan keharaman. Ya. Sama sekali nggak jelas dulunya apakah ini halal atau haram. Contoh misalkan pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi buka pintu, nggak jauh dari rumah Nabi melihat ada beberapa butir korma. Nah, Nabi ragu itu, apakah punya beliau atau punya orang lain. Itu subhat. Sama dengan yang tadi. Ya kan, kita buka pintu, ada uang. Nah, kita ragu itu punya kita atau punya siapa. Nah, itu ya. Itu subhat. Jadi bagaimana sikap kita tentang subhat itu, ya lebih baik ditinggalkan. Ya. Karena banyak manusia ini yang tak tahu tentang subhat. Memang ada di antara manusia yang tahu tentang subhat, tapi banyak yang tak tahu tentang subhat. Dalam hadis wa man waqa'a fi syubhat, orang yang sering melakukan subhat itu, memakai dan melakukan yang subhat, kara'i yar'a haula lima. Jadi ibaratkan oleh Nabi seperti orang yang mengembalakan kambing di sekitar kawasan terlarang. Ya. Yushiku aywaqi'ah, dikhawatirkan dia akan melampaui dan masuk ke dalam kawasan itu. Ala wa inna likulli malik hima. Ketahuilah bahwa setiap raja-raja itu ada kawasan terlarang. Ya, maksudnya kalau di negeri Arab itu kan ada tempat-tempat terlarang, ada kawasan-kawasan terlarang yang tak boleh dimasuki. Ya, biasanya para raja misalkan memiliki taman, memiliki perkarangan yang tak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Nah, orang saja tak boleh masuk sembarangan. Nah, ini kita gembala kambing di sana. Nah, gimana bayangkan? Kalau kita mengembalakan kambing, kesempatan kambing itu untuk masuk ke tanaman itu, ke kebun itu lebih besar. Nah, diibaratkan oleh Nabi, orang yang sering jatuh ke dalam yang subhat itu seperti orang yang mengembalakan kambing di perkarangan terlarang. Nah, begitu juga wa inna likulli malik hima. Ya. Wa inna himallahi fi ardihi maharimu. Begitu juga Allah, ya, memiliki larangan di buminya ini, itu yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal, ya, segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain seluruh tubuh akan menjadi baik. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, wa iza fasadat fasada al jasadu kullu, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Wa hiya al qalbu, dan dia adalah hati. Ya. Jadi kenapa disebutkan hati dengan makanan yang halal dan yang haram? Ternyata hati kita itu terpengaruh oleh makanan yang kita makan. Ya, semakin banyak kita makan yang halal, yang baik, insya Allah hati kita bisa bersih. Ya, kemungkinan bersih itu besar. Tetapi kalau hati kita banyak memakan yang haram, barang curian, barang rampasan, barang begalan, atau barang-barang yang haram, barang-barang yang dilarang oleh syariat, nah hati akan menjadi keras. Hati tak lunak, hati kesat. Nah, oleh karena itu, perbanyaklah makan-makan yang halal. Ya.
Nah, inilah yang pertama, kriteria tentang halal dan haram. Baik. Poin yang kedua di makalah ini adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan. Ya. Jadi kalau memang ragu, kita lebih baik tinggalkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi ya, atau Imam At-Tirmizi. Apa kata beliau? Ya. Hadis ini dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa katanya? Semoga Allah meridhai keduanya. Hafiztu min Rasulillah. Ada yang aku hafaz, ada hadis yang aku hafal dari Nabi Muhammad SAW. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang tidak kamu ragu. Jadi memang kita diperintahkan oleh syariat ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i ya, dengan kualitas hasan sahih. Jadi kita memang diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan apa yang kita ragu kepada apa yang tidak kita ragu. Jadi dalam bilang apapun, misalkan kita ragu, tinggalkan. Maka ambillah yang lebih yakin. Dalam beribadah juga seperti itu. Kita ragu ini. Nah, mana yang yakin misalkan, nah, ambil itu. Ya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bahkan dalam kehidupan juga begitu misalkan. Ya. Kita memilih beberapa pilihan. Baik pekerjaan, jodoh, segala macam. Nah, kita ragu, nah, tinggalkan. Ambil yang tidak kita ragu. Oleh karena itu, sertakanlah dalam setiap pilihan kita itu dengan istikharah. Apa yang dikatakan istikharah? Meminta dipilih oleh Allah mana yang terbaik. Ya. Ya. Dalam bidang apapun. Karirkah? Ya. Pendidikan kah? Jodohkah? Itu istikharah, minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Masih ragu, minta kepada Allah. Sehingga nanti Allah berikan keyakinan dengan condongnya hati kita untuk memilih ini. Nah, oleh karena itu tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin. Sertakan Allah dalam setiap semua urusan kita. Atau misalkan contoh dalam beribadah dan sholat, misalkan kita ragu dengan rakaat sholat, misalkan kita sholat sendiri, kita sholat zuhur, ragu ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Dalam berbagai mazhab kitab fikih, terutama di mazhab Imam Syafi'i, kita baca kalau kita ragu rakaat 4 atau 3, nggak ada yang yakin, maka ambil yang sedikit. Yakin, karena yang sedikit kita sudah yakin ini melakukan ini. Sementara yang 4-nya kita belum yakin. Nah, oleh karena itu ambil yang yakin, ambil yang 3 itu. Ya, selama tidak ada yang kita yakini. Ya. Karena ragu itu tidak bisa menggoyahkan keyakinan. Al-yaqinu la yazalu bisyak, yaitu kaidahnya. Baik. Lalu kita masuk kepada apa kriteria halal dan haram. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam hadis Ibnu Majah, halal itu ma ahlallahu fi kitabih, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Haram itu ma haramallahu fi kitabih, ya, apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Ya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Ya. Dan yang didiamkan itulah yang dimaafkan. Oke, baik. Yang ketiga, pembahasan kita adalah usaha yang halal. Jadi kita berusaha itu harus halal. Ya, tidak boleh nggak halal. Halal lagi baik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau dari Abi Hurairah. Apa katanya? Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik. La yakbalu illa tayyiba. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Jadi hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in Hadis An-Nawawi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik itu artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sempurna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat kudus, maha suci, munazzahun adin naqais, nah, kalau nggak salah ya, wal khabais. Di Allah itu suci daripada yang kurang-kurang dan yang tidak bagus. Ya. Apa saja, dalam sifatkah, dalam af'alkah, dalam apapun, Allah itu sempurna, suci dari yang kurang-kurang. Ya. Karena Allah itu suci,
la yakbalu illa thayyibah. Maka Allah pun tak menerima kecuali yang suci-suci, yang baik-baik. Nah, apa maknanya? Imam Nawawi juga mengatakan, la tatasaddaq biharamin, dalam kitab Syarah Al-Bain An-Nawawiyah. Jangan kita bersedekah dengan yang haram. Misalkan kita mencuri, nah, apa kata kita? Biar bersih kata kita, nah, kita sedekahkanlah ya 1 juta, itu nggak boleh itu nggak baik. Ya. Bahkan makna hadis ini lebih dalam lagi dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sebagaimana Allah tak menerima sedekah kecuali dari yang halal, ya, begitu juga Allah tak menerima amalan kita kecuali yang ikhlaskan Allah. Dua lagi. Karena amalan yang nggak ikhlas pada Allah itu nggak baik. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah, apapun, bagaimanapun, itu nggak baik. Di apapun bentuk amalan tak akan diterima oleh Allah kecuali khalisan liwajhi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mana hadis. Pun kita berusaha pun begitu juga. Allah tak memandang usaha kita, Allah tak menilai usaha kita kalau nggak baik, nggak halal. Baik. Nah, ini hadisnya panjang ya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah menyuruh orang yang beriman seperti apa yang juga disuruh oleh Allah kepada para rasul dulu. Ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ini yang perintah kepada rasul ini. Makanlah daripada yang baik-baik dan amal solehlah. Kepada orang yang beriman pun juga sama perintah Allah. Surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang yang beriman, makanlah oleh kamu dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Nah, kemudian ada hadis yang disebutkan seorang laki-laki yang sudah jauh perjalanannya, as'asu akbar, ya, dia memakai baju yang lusuh, ya, yamuddu yadayhi ilas sama, ya, kemudian diangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, wa wuziya bil haram, dan diberikan nutrisi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diistijabah? Di hadis ini makanan yang halal dan haram, makanan yang halal yang baik sangat penting. Bahkan ini wasiat Allah dari Nabi terdahulu sampai kepada kita umat Nabi Muhammad. Ya. Dan makanan yang halal, pakaian yang halal, nutrisi yang halal, dan apapun yang halal itu berpengaruh kepada doa kita. Kalau seandainya ada doa kita yang belum diistijabah, perhatikan makanan, cek pakaian, cek nutrisi kita. Jangan-jangan ada yang haram. Baik, ini saya ya mungkin pertemuan kita hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bahas dengan topik dan tema yang lain. Ya, sekali lagi mohon di-share kepada yang lain, dihidupkan tombol lonceng dan di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Baik, ini saja. Perbanyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.